Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistika ekonomi bab 6. Pembahasannya pada pertemuan bab 5 kita sudah membahas tentang ukuran tendensi pusat data tunggal. Pada bab ini kita akan membahas tentang ukuran tendensi pusat data berkelompok. Berarti nanti yang dibahas adalah mean data kelompok, median data kelompok, modus data kelompok, dan rata-rata terbobot. Yang pertama, A. Ukuran tendensi pusat data kelompok. Sebagaimana kita tahu bahwa pada bab sebelumnya, bab 5, ukuran tendensi pusat atau ukuran pemusatan data adalah khusus untuk data tunggal. Namun, data yang kita dapatkan di lapangan itu tidak semuanya itu berbentuk data tunggal. Apalagi kalau datanya banyak, maka perlu kita bentuk dalam bentuk distribusi frekuensi atau tabel, yang dimana itu berbentuk interval atau kita sebut sebagai data kelompok. Data adalah sekelompok informasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Rini Ayu Priyati 2023 halaman 3.25. Untuk memahami, saya sedikit memberikan alur dari pertama, yaitu adalah data mentah. Misalnya kita dapatkan data mentah seperti ini di lapangan. Misalnya ini adalah data tertentu tentang hasil ujian misalnya, atau jumlah produksi. Nah, data mentah mesti didapatkan dalam bentuk acak seperti ini, belum berurutan. Maka dari data mentah ini kemudian kita bisa ditata atau disajikan dalam bentuk tabel distribusi tunggal. Nah, ini masih kita anggap sebagai data tunggal. Kalau ini juga data tunggal, ini juga masih data tunggal. Kenapa tunggal? Karena di sini belum berbentuk interval atau kelompok. Misalnya 58 baru muncul 2, 65 munculnya 1 berdasarkan kemunculan di data mentahnya. Sehingga total jumlahnya itu ada 24 data. Ini untuk data tunggal. Maka untuk mengubah atau penyajian data yang lebih baik lagi, biasanya dari data tunggal ini kita ubah menjadi data berkelompok sebagaimana dibahas dalam tabel distribusi. Jadi kita bisa menggunakan metode tertentu, misalnya Starcast, untuk mengubah data tunggal ini menjadi tabel distribusi kelompok seperti ini. Nah, dalam bentuk interval. Sehingga dari semua data ini dan ini kita ubah atau kita sajikan dalam bentuk data kelompok. Nah, sehingga di sini sudah ada interval dari 58 sampai 66, 67 sampai 75 dan seterusnya. Datanya pun sama, yaitu berjumlah 24. Untuk membuat data kelompok ini sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Ada dua metode, ya, Live and Steam yang pertama, yang kedua adalah metode Starcast untuk membentuk kelompok seperti ini. Silahkan dicek lagi pada bahasan bab-bab sebelumnya. Nah, ini untuk lebih memudahkan. Oh, berarti data mentah itu dari sini, kemudian kita bisa langsung menjadi data kelompok. Namun kalau dibuat data tunggal dalam bentuk tabel seperti ini juga boleh, dan data kelompoknya seperti ini. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa prosesnya seperti itu. Meskipun dalam realitanya bisa saja dari data mentah ini langsung bisa kita bentuk ke dalam data kelompok. Agar kita lebih teliti memahami mana data yang berbentuk tabel tapi masih dikatakan data tunggal. Ini berarti masih data tunggal. Sedangkan ini adalah data berkelompok, karena ciri-cirinya ada intervalnya. Itu mengenai pemahaman ukuran pemusatan data atau tendensi pusat data berkelompok. Sekarang bagaimana cara kita menghitung? Kita tahu bahwa pada bab 5 atau bahasan sebelumnya ada 3 macam ukuran tendensi pusat, yaitu mean, median, dan modus. Sedangkan pada bahasan sebelumnya itu membahas tentang data
tunggal. Sekarang kita akan menghitung nilai min data kelompok. Contoh 5. Misalnya data yang tadi kita pakai, ini adalah data kelompok, dan kita tahu data ini asalnya data mentahnya seperti apa, seperti halnya yang dibahas sebelumnya tadi ya. Kemudian kita buat data berkelompok seperti ini. Maka untuk menghitung rata-ratanya, kita harus menentukan terlebih dahulu, menambahkan satu kolom di sini, yaitu nilai tengah. Nilai tengah bagaimana cara mendapatkannya? Jadi ini data ini tetap ya, frekuensinya juga sama. Kita menambahkan dua kolom di sini. Kolom yang pertama nilai tengah. Nilai tengah itu didapatkan dengan cara sebagaimana kita ketahui, ini adalah batas atas dan ini adalah batas bawah. Nilai tengah itu didapatkan dari batas atas ditambah batas bawah, batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Berarti 66 ditambah 58 dibagi 2, yaitu 62. Kemudian 75 ditambah 67 dibagi 2 sama dengan 71. Kemudian 84 ditambah 76 dibagi 2 hasilnya adalah 80. Begitupun juga dengan yang 89. Jadi kita mencari nilai tengahnya terlebih dahulu. Barulah nilai tengah ini yang kita jadikan acuan untuk dikalikan dengan frekuensinya. Sehingga frekuensi dikalikan dengan nilai tengah, 3 kalikan 62 186, 12 kali 71 852, dan seterusnya. Kemudian barulah kita hitung sigma atau jumlahnya. Sehingga untuk menghitung X barnya atau rata-ratanya atau minnya atau rata, itu adalah tiga istilah yang berbeda tapi maknanya sama. Sehingga X bar sama dengan sigma frekuensi dikalikan dengan X. Namun X di sini yang dimaksud adalah nilai tengahnya. Sehingga sigmanya berapa? Yaitu 1803. Sedangkan N-nya adalah 24. Sehingga tinggal membagi antara 1803 ini dibagi dengan 224. Hasilnya adalah 75,12. Jadi begitu cara menghitung min data berkelompok. Jadi tinggal kita menambahkan satu kolom, yaitu nilai tengah yang paling penting. Selanjutnya adalah median data berkelompok. Rumus median data berkelompok ini cukup komplit, yaitu kita notasikan median itu dengan ME sama dengan BB plus dalam kurung setengah N dikurangi FKM per FM tutup kurung kalikan I. Mungkin istilah-istilah ini kita ketahui dari keterangan, yaitu ME adalah median, BB adalah batas bawah kelas median, kemudian N adalah banyaknya data, kemudian I lebar kelas atau interval ya. Nanti kita akan bahas secara terperinci. Kemudian FKM adalah frekuensi kumulatif di bawah interval yang mengandung median. Untuk mempermudah nanti kita pada contoh kasusnya saja. Kemudian FM adalah frekuensi interval yang mengandung median. Dan untuk mempermudah pembahasannya, misal contohnya adalah contoh 6. Misalkan terdapat data, yaitu data yang tadi ya, masih data yang tadi, kemudian ada frekuensinya di sini. Maka untuk menyelesaikannya kita bisa menuliskan kembali rumus dari mediannya. Lah, yang pertama kali kita hitung yaitu adalah dari setengah N-nya ini. Kita harus menentukan dulu nilai tengahnya ada di mana. Nah, setengah N kita masukkan, N-nya adalah 24 yaitu jumlahnya, sehingga sama dengan setengah dari 24 adalah 12. Kita tahu bahwa 12 ini maksudnya adalah data ke-12. Kalau kita lihat, data ke-12 itu ada di kelompok atau interval yang kedua. Bukan karena ini 12-nya tidak,
tapi kita hitung berdasarkan urutannya. Berarti kalau di sini 3 berarti data 1, data kedua, data ketiga. Kemudian selanjutnya berarti data keempat, kelima sampai dengan data 12 itu ada di interval yang kedua. Berarti letak median kita nanti adalah di interval yang kedua ini. Jadi kita sudah tahu letaknya ada di mana, yaitu di interval atau di kelompok yang kedua. Kemudian untuk menentukan BB yaitu batas bawah. Ya. Batas bawah BB yaitu adalah 67. Jadi karena kita sudah tahu batas bawah yang dimaksud di sini adalah batas bawah dari kelas median. Karena kelas mediannya adalah kelompok yang kedua, maka batas bawahnya yaitu 67 dikurangkan dengan 0,5, sehingga batas bawahnya sama dengan 66,5 untuk mencari BB. Kemudian kita mencari FKM, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, diingat-ingat lagi di keterangannya, FKM itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya adalah di kelompok yang kedua, frekuensi kumulatifnya berapa? Yaitu sebelum kelas median, berarti di kelompok yang pertama. Frekuensi kumulatifnya yaitu adalah 3. Karena FKM itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kalau kelas mediannya adalah di kelompok yang kedua, berarti sebelumnya adalah kelas yang pertama. Berarti yang dimaksud adalah ini, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Hati-hati di sini karena memang agak menjebak biasanya ya. Selanjutnya adalah frekuensi kelas median. Kalau ini bukan frekuensi kumulatif, tapi frekuensi biasa. Di kelas median. Kelas mediannya tadi adalah di kelompok yang kedua atau interval kedua, sehingga frekuensinya adalah 12. Sudah ketemu FM-nya. Yang terakhir adalah I-nya kita cari, yaitu I-nya adalah 9. Bagaimana cara mencarinya? Kita bisa mencari dengan cara berhitung, bisa menggunakan jari ya. Salah satu saja dari masing-masing kelompok ini, tidak perlu semuanya karena jelas I-nya ini sama nanti. Misalnya di kelas median kita hitung 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Sehingga kalau menggunakan jari tangan nanti kita tahu bahwa nanti I-nya adalah 9. Jangan langsung dikurangkan. Kalau dikurangkan 75 dikurangkan 67 nanti hasilnya adalah 8. Biasanya nanti terjebak di sana. Sehingga I-nya adalah 9 dalam hal ini. Karena semua komponen rumusnya sudah ketemu, maka tinggal mensubstitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumus. Sehingga dengan mudah kita masukkan saja. Di sini adalah 66,5 BB-nya ya. Kemudian di sini adalah setengah 24, setengah N ya. Kemudian dikurangkan FKM-nya adalah 3, kemudian FN-nya 12, kemudian I-nya adalah 9. Sehingga nanti mediannya ketemu setelah kita proses dan kita hitung, yaitu adalah 73,25. Memang untuk mencari median data berkelompok emang cukup rumit, tapi insya Allah juga mudah dipahami. Yang penting hati-hati ketika menentukan FKM, FM, dan I, karena ini rentan dengan keliru memahami, biasanya seperti itu. Itu terkait dengan median data berkelompok. Selanjutnya adalah modus data kelompok. Modus data berkelompok dirumuskan dengan MO sama dengan BB batas bawah kelas modus maksudnya ya. Kemudian D1 dibagi D1 plus D2 dikalikan I. Keterangannya modus data berkelompok MO, kemudian BB-nya batas bawah kelas modus. Berarti kelas modusnya nanti kita tentukan terlebih dahulu. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, sedangkan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya atau sesudahnya. Kemudian terakhir adalah lebar interval atau kelas. Untuk mempermudah memahami, misalnya kita punya
contoh 8 data yang tadi kita cari modusnya ya, modus data kelompok. Rumusnya adalah ini, kita tuliskan kembali, berarti kita cari terlebih dahulu elemen-elemen dalam rumusnya. Langkah yang pertama, karena modus itu pemahamannya adalah nilai yang sering muncul, maka kita dengan mudah modus itu dengan mudah kita tentukan berdasarkan frekuensi. Kita lihat frekuensi dari masing-masing interval ini, 4 interval ini, kira-kira frekuensi yang tertingginya di mana. Kalau kita lihat di sini, ternyata frekuensi tertinggi ada di kelompok yang kedua atau interval yang kedua, karena frekuensinya 12, yaitu yang tertinggi di antara yang lainnya. Sehingga modusnya berarti terletak di interval yang kedua, yaitu interval 67 hingga 75. Berarti kita sudah tahu letak dari modusnya, yaitu di interval atau kelompok yang kedua yang di sini. Kemudian BB-nya kita tentukan, batas bawah kelas modus berarti 67 dikurangi dengan 0,5 yaitu 66,5. Kemudian D1 yaitu adalah frekuensi, selisih frekuensi kelas modus ya. Jadi selisihnya kelas modus frekuensinya adalah 12, yaitu di interval yang kedua ini adalah kelas modusnya, berarti frekuensinya 12. Kemudian selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya yaitu 3. Berarti D1 nya adalah 12 dikurangkan dengan 3 yaitu 9. Sedangkan untuk menghitung D2 nya, pemahaman D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelahnya. Berarti 12 dikurangkan dengan 4, yaitu 12 kurang 4 adalah 8. Sedangkan I-nya sama, untuk menghitung lebar kelas ya atau interval kelasnya yaitu 9 dengan cara menghitung menggunakan jari tangan tadi. Setelah semua elemen dalam rumus diketahui, barulah kita bisa masukkan ke dalam rumusnya. BB-nya yaitu 66,5, kemudian D1 nya 9, D1 tambah D2 yaitu 9 tambah 8, kemudian I nya adalah 9. Sehingga kalau dihitung bisa menggunakan bantuan kalkulator atau dihitung manual, hasil modusnya berarti adalah 71,26. Jadi ini cara mencari modus data berkelompok, di mana saya kira lebih mudah daripada median. Kalau dilihat dari min, modus, median, itu mungkin yang lebih susah adalah median. Kalau modus lebih simpel dibandingkan dengan median. Kalau median tadi kan ada FKM, ada FM, ada frekuensi kelas sebelum kelas median dan frekuensi kelas median. Jadi itu untuk cara mencari modusnya. Min sudah, kemudian median sudah, kemudian terakhir adalah modus. Ada tambahan yaitu mengenai rata-rata terbobot. Rata-rata terbobot biasanya dinotasikan atau dirumuskan sebagai X bar Y atau disimbolkan dengan W, dimana maknanya adalah terbobot. Sigma rumusnya ya, X bar W sama dengan sigma XI kali WI per sigma WI. Dengan keterangan X bar W adalah rata-rata terbobot, kemudian X bar I adalah data yang akan dicari rata-ratanya, kemudian WI adalah bobot dari masing-masing data. Dimana sigma dari WI ini nanti kalau dijumlah adalah sama dengan 1. Sekarang untuk mempermudah pemahaman, misalnya kita punya data tentang bobot penilaian mata kuliah statistik misalnya. Kriteria penilaiannya UAS kita ambil 30%, UTS 30%, tugas 20%, kehadiran 20%. Misalnya salah satu siswa
mendapatkan nilai 90 untuk UAS, UTS-nya 80, tugas 70, kehadiran 100, maka nanti untuk menghitung rata-rata terbobotnya yaitu dengan cara mengalihkan bobot dengan nilai. Sehingga berdasarkan rumus tadi, rata-rata terbobot, maka 30% itu adalah 0,3 dikalikan nilainya 90, kemudian 0,3 juga dikalikan dengan 80, kemudian 20% yaitu 0,2 kalikan 70, kemudian 20% kehadiran dikalikan dengan nilainya yaitu 100. Sedangkan sigma WI-nya adalah jumlah dari masing-masing bobot ini. 0,3 tambah 0,3 tambah 0,2 tambah 0,2. Dimana kalau dijumlah hasilnya adalah 1. Sehingga kalau nanti kita jumlahkan kemudian dibagi dengan 1, nanti ketemu rata-rata terbobotnya adalah 85. Itu untuk nilai seorang siswa. Maka biasanya penggunaan atau penerapan dari rata-rata terbobot itu dalam bentuk seperti ini. Contoh 10 ini. Misal, saya biasanya menggunakan rumus seperti ini juga. Kita bisa menggunakan Microsoft Excel misalnya ya. Di sini ada nomor, nama mahasiswa, kemudian NIM, kemudian nanti nilai kehadirannya 20%. Misal si A nilainya 100, nilai tugasnya adalah 20%, bobotnya 70, nilai UTS adalah 30%, 80 nilainya ini ya, tapi belum dikalikan dengan bobot. Kemudian nilai UAS-nya adalah 90. Di Excel itu barulah nanti kita hitung, yaitu 100 kalikan 20 adalah 20%, hasilnya adalah sekian misalnya. Kemudian nilai tugasnya bisa kita gunakan rumus-rumus di Excel. Sehingga nanti dikalikan dari masing-masing ini seperti halnya yang tadi ya, sehingga nanti ketemu sumnya dari masing-masing nilai tersebut tadi nanti akhirnya adalah 85. Sekali lagi ini bukan 20%, tapi ini adalah nilainya 70. Nanti kalau menggunakan rumus di Excel berarti harusnya rumusnya adalah sama dengan 20/100 dikali 70, yaitu hasilnya adalah 35 misalnya seperti itu. Hasilnya adalah 14 tadi ya kalau nggak salah ya. Kemudian yang ini juga sama, kalau dituliskan dalam rumus Excel berarti sama dengan ya 30/100 dikalikan 80. Nanti akan muncul nilainya. Kemudian dari masing-masing nilai dijumlah, nanti nilai akhirnya adalah 85. Ini hanya contoh, kemudian tinggal menerapkan ke nilai atau nama mahasiswa yang lainnya. Ini penerapan rata-rata terbobot. Saya kira itu cukup sekian. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.